Kalau begitu, saya akan memulai dari sekarang. Alasan saya memulai Atomi. Jadi, saya sejak lulus kuliah sudah menjadi guru. Sebenarnya juga menjadi guru itu baru saya ketahui di tahun terakhir saya kuliah. Dan seperti begitulah, seperti saya didorong ke dunia ini sebagai guru, seperti tidak ada pilihan lain, padahal saya tidak terlalu bercita-cita untuk menjadi guru, saya menjadi guru di sekolah internasional. Tanpa saya sempat memikirkan apa sebenarnya yang saya mau, apa yang sebenarnya saya cita-citakan. Dan saya menjadi guru dari satu daerah ke daerah lain, mulai dari Sumatera ke Jakarta, sampai akhirnya di Bali. Dan in between saya juga ada pernah bekerja sebagai agen asuransi. Dan di sana saya merasa saya semakin dan semakin jauh dari mimpi saya. Dan saya semakin dan semakin lupa alasan kenapa saya bekerja begitu keras. Dan akhirnya saya pasrah dan membiarkan begitu saja, mungkin memang sudah ini takdir saya. Dan disitulah saya bertemu dengan Mr. Kim di Korea, dan saya menceritakan kegelisahan saya waktu itu, saya masih bekerja di Jakarta, saya bilang, saya tidak tahu arah hidup saya tidak tahu mimpi saya bahkan takut memikirkan besok, minggu depan, dan saya tidak pernah punya rencana apapun. Karena saya takut membuat rencana. Dan dalam kondisi seperti itu, saya kembali ke Indonesia dan melanjutkan hidup saya, dan membenci setiap pagi, bangun dengan alarm, karena saya tidak tahu alasan kenapa saya menyalakan alarm, dan tidak tahu alasan kenapa saya bangun setiap hari. Seperti itulah saya akhirnya jatuh ke dalam depresi, dan di situ saya dihubungi lagi dengan Mr. Kim, yuk kita jalan bisnis sama-sama. Awalnya tidak seperti itu bahasanya, tapi saya pikir saya ingin sesuatu yang baru. Saya ingin sesuatu yang bisa menjadi api dalam hati saya, sesuatu yang saya nantikan, yang saya harapkan, dan ternyata setelah waktu berlalu, saya sampai di sini menjalankan bisnis Atomi, dan saya mensyukuri setiap harinya, saya bangun dengan semangat, dengan alasan yang lebih jelas. Sekarang saya tidak membenci alarm pagi lagi, saya memasang 5 alarm lainnya, supaya hidup saya lebih tertata. Akhirnya saya mengerti, bukan bunyi alarm yang saya benci, tapi alasan kenapa saya menyalakan alarm itu. Dan saya sekarang mencintai alasan kenapa saya menyalakan alarm di setiap harinya. Dan dengan begitu, perkenalan saya dengan perusahaan Atomi dimulai. Saya benar-benar mencari tahu tentang apa sih Atomi ini setelah mendengar dari Mr. Kim. Dia memang pernah menjelaskan, tapi waktu itu dia di Korea, dan saya hanya mendengarkan dari telepon. Dan waktu itu Atomi juga informasinya belum banyak di Indonesia karena belum buka. Jadi saya mencari dari website yang berbahasa Inggris, apa itu Atomi, dan akhirnya saya sampai pada sebuah pemahaman tentang kita hidup di dunia ini punya makna dan punya posisi. Bahwa kita di dunia ini tidak seperti yang saya rasakan dulu, seperti mengalir begitu saja, tapi saya tidak tahu saya mengalir kemana. Tapi di dunia ini, bahwa generasi kita mengalir dan ada tujuannya. Akhirnya saya mengerti. Dan sekarang saya tersadar, saat saya benar-benar tersadar dengan kesadaran penuh saya, bahwa saya sudah memasuki revolusi industri keempat. Sebenarnya apa sih revolusi industri keempat ini? Kenapa saya tiba-tiba ada di sini? Dan teman-teman masih banyak sekali di luar sana yang belum mengerti sama sekali. Revolusi industri keempat tidak datang begitu saja. Mulai dari revolusi industri pertama, saat ditemukannya emas hitam, yaitu coal atau batu bara, di mana mesin uap ditemukan, yang dulu awalnya manusia hidup dari agraria,
secara bertani, lalu mulai dengan mesin. Saat itu, orang yang paling kaya adalah orang yang mempunyai mesin dan mempunyai batu bara. Lalu kemudian, perkembangan berubah lagi menjadi produksi massal tenaga listrik. Saat itu, orang yang paling kaya adalah orang yang mempunyai teknologi untuk memproduksi secara massal, yang mempunyai teknologi tenaga listrik dan minyak waktu itu. Adalah orang yang paling kaya di zaman itu. Tapi sekarang sudah bergulir lagi, kita sebelumnya ada di generasi industri ketiga, di mana komputer dan otomatisasi mulai merebak. Saat itu, siapa yang paling kaya, teman-teman? Orang yang paling banyak punya informasi. Itulah kenapa Google adalah perusahaan yang paling kaya, karena dia adalah banknya informasi. Tapi sekarang, kita sudah bergulir lagi ke revolusi industri keempat, di mana sistem virtual dan robotik adalah tulang punggung dari ekonomi. Dan siapakah yang paling kaya dan yang akan menjadi berjaya di revolusi industri keempat? Yaitu orang-orang yang mempunyai sistem. Orang-orang yang bekerja di dalam platform. Maka platform dan sistem adalah industri masa depan. Tapi jangan dipikir ini belum datang. Sudah, industri revolusi keempat sudah hadir di dunia kita. Kita harus menerima fakta itu. Bagaimana kita tahu dia sudah hadir? Sudah banyak buktinya. Kalau teman-teman pernah mendengar Amazon, dia tidak dimulai tahun ini. Sudah bertahun-tahun sebelumnya dia sudah ada dan sudah menjadi pasar online terbesar di dunia. Dan sekarang mereka sudah berganti dari manual menjadi robotik. Warehouse-nya sudah diatur oleh robot. Kurirnya sudah menggunakan kurir drone. Dan ada juga Amazon Go yang sudah tidak ada kasir lagi. Semuanya sudah tinggal tap and go. Pembayaran sudah dilakukan secara virtual. Dan kalau kita nanti jalan-jalan ke Korea, kita bakalan bertemu dengan robot informasi di Incheon. Yuk kita ajak ngobrol dia di sana. Yakin sih dia sebenarnya tahu segala hal? Ya, karena dia menggabungkan information bank dari generasi sebelumnya dipakai dengan robotik dan AI. Semakin tidak terkalahkan. Itulah kenapa dia bisa lebih unggul daripada beberapa orang di meja informasi sekaligus. Lalu di China sudah ada robot yang sepenuhnya, restoran yang sepenuhnya dijalankan oleh robot. Mulai dari pemesanan, memasak, mengantarkan, semuanya sudah oleh robot. Di Korea juga sudah masuk. Dan itu artinya ini hanya akan bergulir dan terus merebak dan terus menyebar. Kita tinggal menunggu saja sampai di Indonesia. Cuma karena belum pernah kita pergi ke restoran yang sepenuhnya robot, bukan berarti dia tidak akan hadir, betul? Karena namanya teknologi pasti berkembang. Dulu di Indonesia juga belum ada smartphone, tapi sekarang semuanya sudah pakai smartphone. Jadi kalau di suatu negara sudah ada robot restoran, bukan berarti di Indonesia beberapa tahun ke depan tidak akan ada robot restoran. Itulah kenapa kita harus memahami flow dari generasi kita, flow dari dunia kita. Dan bukan cuma memahami, harus menjadi yang paling unggul. Karena kalau tidak, pilihan kita adalah unggul atau kalah. Saya bukan berarti bilang harus menjadi kaya. Itu adalah keuntungan orang yang memahami apa yang terjadi. Tapi kalau kita kalah dari perkembangan ini, hidup kita akan susah. Tidak ada dari kita yang menginginkan hidup susah, betul? Kita semua ingin menang, unggul di generasinya kita. Kita seperti orang tua kita, mungkin di zaman-zaman terdahulu, nenek moyang kita unggul di generasinya karena dia hebat dia tahu apa yang penting di sana. Kita juga harus seperti itu. Tapi bukan berarti caranya mereka akan bisa diaplikasikan di caranya kita. Dan inilah yang harus kita pahami. Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Tadi saya sudah bilang, di generasi keempat ini, di generasi keempat revolusi industri,
Orang yang akan unggul adalah orang yang mengerti tentang sistem dan orang yang mengerti tentang platform. Kita juga harus mengerti ada perubahan, banyak sekali perubahan. Kita memasuki masa transisi. Salah satu perubahan drastis yang ada adalah perubahan dari alur distribusi. Dari yang dulu distribusi dari produsen sampai ke tangan konsumen melalui begitu banyak langkah, dan di setiap langkahnya ada biaya yang ditambahkan kepada produk yang kita beli. Seperti misalnya kita membeli pen harga 10.000. Sekarang kita sudah tahu apa artinya harga 10.000 itu. Dulu produsen membuat dengan biaya 3.000 rupiah, lalu distributor membeli dengan harga 4.000 rupiah, karena tentunya pabrik juga ingin dapat untung, lalu dibeli oleh grosir dengan harga 5.000 rupiah dari distributor, dan pengecer membeli dengan harga 7.000 rupiah dari grosir, lalu sampai di tangan konsumen dengan harga 10.000 rupiah. Ini semua langkah ini sebenarnya bisa lebih dari 3 langkah. Karena bisa saja ada beberapa grosir, beberapa distributor, beberapa langkah pengecer. Apalagi kalau produknya diambil dari negara lain. Maka itu harganya pastinya lebih mahal sampai di tangan kita sebagai konsumen. Nah, selisih harga ini pastinya kita harusnya pintar berpikir tentang kenapa saya harus membeli harga 10.000 kalau bisa membeli harga dengan yang lebih murah. Betul ya? Bahkan di zaman sekarang pun kalau kita pergi ke Shopee, kita tahu ada beberapa macam harga yang berbeda untuk produk yang exactly sama. Kenapa? Karena di Shopee, distributor punya toko di Shopee, grosir punya toko di Shopee, pengecer juga punya toko di Shopee. Kita tinggal milih, kita mau beli dari yang mana. Betul ya? Dan karena ini sudah ada secara online dan harga terlihat gamblang, kita pintar untuk memilihnya. Saya mau beli dari distributor aja, harganya yang paling murah. Tapi kalau semua membeli dari distributor, apa yang akan terjadi dengan toko-toko yang lain? Pastinya penjualan akan turun atau bahkan hancur sekaligus. Begitu. Lalu, karena orang sudah tahu bahwa membeli dari distributor adalah yang paling murah, itulah kenapa Atomy tidak mungkin gagal. Karena di sini konsumen bisa langsung membeli dari distributor. Nggak usah pusing lagi. Sudah dijamin harganya, bukan harga grosir, bukan harga pengecer, adalah harga distributor. Satu langkah ini bukan cuma konsumen yang diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan membeli dari pengecer, tapi juga mendapatkan bonus. Inilah perusahaan Atomy yang saya kenali, yang sudah saya cari tahu, dan kemudian saya menjadi bertanya-tanya, sebenarnya ini perusahaan apa sih Atomy? Atomy ini kenapa sih kok udah dikasih harga yang lebih murah, masih dikasih bonus lagi? Sebenarnya ini perusahaan apa? Lalu saya menyimpulkan bahwa Atomy ini adalah sebenarnya memang online shopping mall. Atomy adalah sebuah online shopping mall yang bekerja secara global dan adalah merupakan brand dari Korea. Ditemukan di Korea, diciptakan di Korea, tapi tidak hanya beroperasi di Korea, tapi menyebar ke seluruh dunia. Sekarang sudah ada di 18 negara, dan adalah merupakan sebuah global platform business. Tadi saya sudah bilang, platform, sistem adalah sebuah keunggulan yang akan merebak di masa depan, yang akan menjadi sebuah keunggulan untuk kita mencapai kesuksesan. Platform bisnis Atomy ini bisa kita manfaatkan sebagai konsumen juga, karena Atomy memakai sistem dari network marketing. Untuk apa? Untuk mengembalikan bonus kepada konsumen. Nah, dari sini, dari online shopping mall dan network marketing sebagai cara untuk memberikan bonus kembali kepada konsumen, kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Atomy ini bekerja sama dengan begitu banyak brand. Atomy tidak membuat produknya sendiri. Atomy bekerja dengan berbagai macam pabrik yang membuat produk terbaik untuk
jenis itu. Misalnya sikat gigi, siapa yang membuat, pabrik mana nih yang bikin sikat gigi yang paling bagus? Maka Atomy kerjasama dengan perusahaan itu. Perusahaan mana nih yang memproduksi skincare yang paling baik? Maka kerjasamalah dengan itu. Jadi Atomy adalah jawaban untuk konsumen seperti kita yang bingung. Kalau kita pergi ke online shopping mall, semuanya bilang ini nomor 1. Sebenarnya yang benar-benar kualitasnya terbaik yang mana? Kalau kita udah capek mikir seperti itu, capek ketipu, dan capek dibohongin juga, maka Atomy adalah jawabannya. Karena sudah dijamin, Atomy memberikan yang terbaik. Karena Atomy sudah menjanjikan absolute quality dan absolute price. Atomy bisa menjanjikan absolute quality karena membuat dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena itulah bisa memberikan dengan harga yang sangat terjangkau. Atomy menjamin kualitasnya dengan bekerja sama dengan KRI dan Kolmar Korea. KRI adalah sebuah institut milik negara Korea Selatan yang mempunyai teknologi yang digabungkan dengan teknologi yang dimiliki oleh Kolmar Korea. Dan bersama mereka membuat Kolmar BNH, yaitu perusahaan ristek khusus untuk beauty dan health, untuk kecantikan dan juga untuk kesehatan, yang produksinya lalu di-brand oleh Atomy dengan kontrak monopoli. Kalau Kolmar Korea membuat begitu banyak brand, bahkan brand dunia, kalau Kolmar BNH khusus untuk brand Atomy. Sekarang kalau ditanya, lebih bagus teknologi, lebih tinggi Kolmar Korea atau Kolmar BNH untuk teknologinya, kita bisa menjawab Kolmar BNH. Karena Kolmar Korea secara umum tidak memakai teknologi dari KRI. Hanya memakai teknologi dari Kolmar Korea sendiri. Dan pastinya kita sudah bisa melihat di sini. Teman-teman sudah tahu brand-brand ini semua adalah brand yang dibuat di Kolmar Korea. Jadi, apakah Atomy bisa disejajarkan dengan Estée Lauder? Saya bisa bilang Atomy jauh lebih unggul daripada itu. Bukan cuma teknologinya tadi saya sudah cerita, tapi juga harga. Sebagai konsumen kita harus menjadi konsumen pintar, betul? Dan sekarang mari kita berbicara dengan keuntungan. Semua konsumen pengen cari apa? Cari untung. Pengen belanja, cari untung. Kalau kita belanja di shopping mall biasa, boleh tidak? Boleh. Apa keuntungannya? Kita dapat voucher discount. Maksimal 20-50 ribu. Harus belanja sekian. Lalu ada gratis ongkir. Juga ada minimum belanjanya. Lalu ada point cashback yang bisa kita pakai kalau kita berbelanja lagi. Itu adalah keuntungan dari shopping mall yang kita tahu ya, online shopping mall yang kita tahu. Kita pasti memakainya secara aktif sekarang karena sekarang adalah teknologi sudah masuk ke dunia virtual, betul ya? Dan kekurangannya apa dari belanja di shopping mall seperti itu? Shopping mall biasanya. Tadi saya sudah cerita, ada banyak sekali seller menjual barang yang sama, harganya berbeda-beda. Sebagai konsumen, kita harus mikir ini sebenarnya permainan macam apa. Produk sama, harga beda, lalu sebagai konsumen kita pasti milih apa? Ya produk yang sama, harganya paling rendah lah. Betul ya? Dan kualitinya juga tergantung. Kita tidak ada jaminan kualitas. Bahkan sudah sering tuh di komentar, kadang kalau sebelum belanja kita lihat review dulu. Ada yang reviewnya bintang 3, bintang 1, bintang 5. Ya harga kualitas sesuai harga itu harus artinya apa? Ya memang segitulah. Bayar 15.000 masa ngarepin harga 500.000 yang kualitas harga 500.000. Nah, kita selalu diajarkan ada harga, ada rupa. Apakah selalu seperti itu? Memang selalu seperti itu kalau kita memakai sistem distribusi yang lama. Ada harga, ada rupa. Betul. Tapi di Atomy berbeda. Sekarang kita kalau membandingkan Atomy harus membandingkan dengan fungsi yang serupa, betul ya? Nah, lalu kita juga harus membayar service fee sebenarnya. Yang kita bayarkan, harga yang kita bayarkan itu sudah include dengan service fee. Jadi, kalau misalnya promo 12, 12, 11, 11, dari 11, 22, 33, jadi setiap bulan sebenarnya ada promosi. Nah, kita harus mulai mempertanyakan nih sebagai konsumen pintar, apakah itu benar-benar cara konsumen pintar berbelanja? Mari kita bandingkan dengan jika kita berbelanja di Atomy. Apa saja keuntungan dari berbelanja di Atomy?
Gratis ongkir, tentu saja. Ada pick up center dari center yang terdekat. Kita bisa, kalau pindah, kita tinggal pindahkan center kita ke center yang terdekat. Yang paling penting dan sangat-sangat penting untuk konsumen pintar, kita tidak mau rugi, kita mau ada jaminan, dan Atomi memberikan jaminan. Garansi produk 30 hari. Kalau ada teman-teman kita yang nanya, ada nggak testernya? Jangan senang dengan tester. Tester itu harganya dimasukkan ke harga produknya. Itulah kenapa produknya harganya tidak bisa terjangkau. Garansi produk diberikan oleh Atomi supaya kita bisa mencoba dengan puas selama 2 minggu, 3 minggu, dan menentukan sendiri. Karena tester dipakai untuk berapa hari ke depan, belum tentu kita mendapatkan hasilnya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang skincare, atau kalau kita punya hair problem. Ya kan? Semua ada prosesnya. Jadi Atomi memberikan itu. Betapa luar biasanya garansi produk ini menjamin kita konsumen untuk mencoba dulu. Lalu kalau tidak puas silahkan dikomunikasikan lagi dengan perusahaan, akan ada jaminannya. Tidak hanya itu, kalau kita sudah berbelanja setiap bulan produk rumahan kita, Atomi memberikan cashback paling kecil Rp800.000, bukan voucher belanja, bukan gratis ongkir, bukan poin, tapi dalam bentuk cash yang ditransfer ke rekening kita. Bisa kita pakai untuk membayar sekolah, bisa kita pakai untuk membeli token listrik, sangat berguna daripada harus kita pakai berbelanja lagi, menjadi manusia yang sangat konsumtif. Lalu dijamin juga kualitasnya terbaik dengan harga yang terjangkau. Kenapa bisa begitu? Karena kita membeli tidak dari pengecer, itu tadi. Balik lagi ya, tadi saya sudah jelaskan, kita membeli langsung dari distributor. Itulah alasannya kalau belanja di Atomi, sikat gigi, kita harus kalian belanja berapa biji, karena memang seperti itulah cara dari distributor. Itulah juga alasannya kenapa shampoo, conditioner, dan sabun Atomi adalah ukuran 500 mili, supaya harganya bisa harga yang paling terjangkau. Dan Atomi tidak membebankan service fee kepada konsumen. Dan juga Atomi sudah membuka cabang di berbagai negara. Jadi konsumen dari negara manapun akan segera bisa berbelanja. Untuk sekarang sudah ada di 18 negara, termasuk pasar terbesar dunia yaitu China dan juga India. Dan juga Indonesia. Indonesia juga pasar yang luar biasa. Dan itulah kenapa sebagai konsumen kita mempunyai opsi yang luas di Atomi. Opsi kita apa saja? Kita mempunyai opsi sebagai smart consumer, yakin tidak akan ditipu secara kualitas dan secara harga. Karena Atomi sudah menjamin. Lalu yang kedua, Atomi bisa membuat kita menjadi smart consumer yang mendapatkan cashback. Kalau kita membangun network bersama teman-teman kita yang juga biasa berbelanja di sana-sini dan bingung, aduh ini kok harganya begini, ini kok kualitasnya begini, aku udah bingung, ya udah nggak usah bingung, yuk bareng sama aku belanja di toko ini. Maka kita membuat network, membuat jaringan konsumen bersama keluarga dan teman-teman kita untuk menjadi smart consumer sama-sama, maka kita semuanya bersama-sama bisa mendapatkan cashback. Atau teman-teman juga bisa melihat kesempatan big business. Big business yang sebesar apa? Sebesar big business kelas dunia. Tadi saya sudah cerita, di masa depan, siapa yang akan unggul, siapa yang akan kaya? Orang yang memanfaatkan sistem platform. Maka, kalau kita bisa memanfaatkan Atomi sebagai big business, kita akan bisa berjaya di generasi kita. Inilah generasi kita. Memang kita di usia produktif. Pilihan kita adalah sekarang untuk menentukan di area mana kita akan bekerja. Apakah di area yang akan kalah dengan generasi atau yang akan menang dengan generasi. Karena bukan kita yang menentukan. Alur ekonomi ini bukan kita yang menentukan. Kita hanya bisa mengikutinya dan harus bisa mengikuti. Berikutnya, saya akan mengenalkan salah satu produk unggul Atomi. Produk unggul ini akan segera hadir di Atomi Indonesia, yaitu sebuah obat tradisional yang sudah terkenal dari 4.000 tahun lalu, dan ini sudah sangat terkenal sebagai traditional Chinese medicine, yaitu Atomi Hongsamdan alias Atomi Red Ginseng.
Apa bedanya atomi dengan atomi red ginseng dengan red ginseng lainnya yang ada di pasaran? Saya akan jelaskan dengan lebih detailnya berikut ini. Teman-teman pernah punya masalah seperti ini? Misalnya susah konsentrasi atau merasa depresi, pikirannya tidak clear, tidak bisa berpikir dengan jernih, banyak khawatir, anxiety, atau lemah seperti tidak ada energi, atau insomnia, kurang tidur, sulit tidur, kalau tidur tidak nyenyak terus-terus terbangun, atau kurang tenaga, kurang energi setiap harinya, atau punya masalah pencernaan. Nah, kalau teman-teman punya masalah salah satu atau kalau diborong semua ya kasihan juga gitu kan. Kalau teman-teman punya masalah ini, itu ada kemungkinan teman-teman punya qi yang lemah. Qi ini sebenarnya apa? Qi ini sebenarnya adalah energi dalam badan kita. Dan energi ini bisa direpresentasikan dalam aliran darah yang menjadi istilahnya menjadi traffic dari segala macam nutrisi yang mengalir di badan kita. Nah, kalau aliran ini tidak mengalir dengan baik, maka itulah alasannya kita merasakan masalah-masalah seperti itu tadi. Atomi Hong Samdan membantu untuk meningkatkan energi, memperbaiki blood flow atau aliran darah di dalam tubuh kita. Teman-teman, di seluruh badan kita itu semuanya isinya darah ya. Mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itulah kenapa dia seperti alat transportasi untuk segala macam di badan kita, untuk oksigen dan juga untuk nutrisi. Nah, untuk memelihara stamina supaya nggak mudah capek, supaya kita nggak gampang kedinginan. Kalau teman-teman pernah ngerasa tangannya seperti dingin dan berkeringat, itu juga tanda lemah qi-nya. Dan di dalam satu box ini ada 2 tabung dan masing-masing berisi 30 pieces. Itu artinya saat kita membeli kita mendapatkan 60 pieces. Ini luar biasa karena di pasaran jarang yang memberikan harga ini dengan jumlah ini. Silahkan cari sendiri. Ginseng merah atomi, ginseng merah Korea 100% tanpa campuran. Itu tidak main-main, 100% tanpa campuran. Dan bukan cuma itu, saya sudah bilang ya, Atomi itu jagonya apa? Highest quality, best price. Bagaimana highest quality? Atomi ginsengnya diproses dengan teknologi yang dipatenkan. Dan tidak ada campuran dari produk apapun, bahan apapun. Ginseng campur jahe, no. Ginseng campur air, no. Only ginseng 100%. 97%-nya ekstrak ginseng merah, 3%-nya serbuk ginseng merah. Masih ginseng merah juga. Jadi, menjadi 100% ginseng merah, bukan cuma itu, tapi kandungan ginsenoside-nya adalah 20 mg di setiap gramnya. Ada yang pernah dengar apa itu ginsenoside? Oke. Sebelum saya memasuki diskusi tentang apa itu ginsenoside, saya ingin membandingkan. Teman-teman, dari berbagai macam brand yang menjual ginseng, mereka menggunakan bahan dasar ginseng dari berbagai macam usia. Ada yang memakai ginseng yang usianya 4 tahun, ada yang memakai ginseng yang usianya 6 tahun. Semakin besar, semakin tua ginsengnya, tanaman ginsengnya, ukuran ginsengnya semakin besar, tapi kandungannya semakin sedikit. Sebagai perusahaan, kalau mau untung, dapat produksi banyak, pakai yang besar atau pakai yang kecil? Umur 4 tahun atau umur 6 tahun? Mereka biasanya pakai umur 6 tahun, supaya mendapatkan banyak bahan. Tapi akibatnya kandungan ginsenoside-nya lebih kecil. Jadi yang paling baik, ginseng itu dipanen di usia berapa? 4 tahun. Dan Atomi memakai ginseng yang dipanen di usia berapa? Atomi tidak bernegosiasi untuk kualitas. Pasnya memakai bahan yang dipanen di usia yang paling produktifnya yaitu di usia 4 tahun. Jadi Atomi memakai ginseng yang mempunyai kandungan ginsenoside tinggi saat dia masih paling produktif. Dan kita bandingkan sekarang. Kita smart consumer, betul? Smart consumer harus membandingkan produk yang kelasnya sama, jangan bandingin, mendingan saya beli madu rasa, ya nggak bisa dibandingin, ya kan? Kita bandinginnya dengan ginseng merah yang lainnya. Nah, sekarang ada beberapa brand ginseng merah. Ini masih bahasanya Korea, tapi kita bisa lihat lah ya dari angka yang lebih besar, yang lebih kecil. Nah, kita lihat yang paling sebelah kiri
itu adalah salah satu yang paling terkenal ginseng merahnya dari Korea. Harganya adalah 198.000 won. Kalau dirupiahkan lebih dari 2 juta rupiah, lebih dari 2 juta rupiah ya. Nah, sekarang balik lagi ke kandungan ginsenosidnya. Karena nggak ada gunanya kita minum ginseng merah itu untuk ginsenosidnya. Nanti saya jelaskan apa sih ginsenosid gitu kan. Nanti, sabar. Kandungan ginsenosidnya adalah 5,5 mg per gram. Kita bandingkan yang paling kanan sekarang, yaitu punya Atomy, harganya 78.000 won. Nanti ada harga rupiahnya di terakhir. Kandungan ginsenosidnya 20 mg per gram. Berapa kali lipat lebih banyak? Sekitar 4 kali lipat lebih banyak. Betul ya? Dengan harga yang berapa kali lipat lebih rendah. Sebagai smart consumer mau pilih yang mana? Yang mahal kualitasnya di bawah atau yang lebih murah kualitasnya di atas? Nah, silakan kita lemparkan kepada semua konsumen di luar sana. Nah, Atomy Hongsamdan atau Red Ginseng mempunyai teknologi yang dipatenkan, saya tadi bilang. Biasanya ginseng merah itu dalam bentuk cair yang bisa langsung diminum. Betul ya? Kalau cair, ginseng kan dari akar. Kalau cair berarti dicampur apa? Dicampur air. Nggak mungkin bisa bilang, dia cair terus 100% ginseng. We are not stupid, no? Dia pasti dicampur dengan air atau madu. Berarti tidak 100%. Itulah kenapa Atomy Red Ginseng berbentuk granul. Dan granul itulah teknologi yang dipatenkan. Lalu, granul itu artinya butiran bola yang mudah ditelan, mudah lumer, dan nyaman dibawa kemana-mana juga, jadi mudah untuk dikonsumsi. Dan bisa mudah sekali larut di dalam air. Jadi kalau mau diminum langsung tanpa campuran, saya mau 100% ginsenosid 20 mg, silahkan. Ya kan? Kalau mau dicampur dengan air supaya derita pahitnya lebih panjang, silahkan. Nah, memang rasanya pahit, tapi ya memang seperti itu. Lalu, dalam bentuk sachet dan pastinya 100% ginseng merah dan sudah dipatenkan. Dan ini kandungan tadi bolak-balik ginsenosid itu sebenarnya apa? Ginsenosid adalah sebenarnya gabungan dari RG1, RB1, RG3 dan itu adalah sebenarnya apa tadi namanya? Saponin. Saponin mempunyai beberapa macam bahan, tapi ginsenosid adalah gabungan dari RG1, RB1, RG3. Ini adalah bahan kesehatan fungsional untuk imunitas, untuk meningkatkan qi, ya, dan untuk antioksidan, membantu sirkulasi darah, meningkatkan daya ingat, dan kandungannya sangat banyak, cukup sekali untuk konsumsi 1 hari. Jadi nggak perlu minum ginseng 2 kali sehari, karena di brand lain ada yang harus konsumsi 2 kali sehari. Kenapa? Karena nggak cukup untuk 1 hari kandungan ginsenosidnya. Berarti kan jatuhnya lebih mahal ya. Lalu, inilah informasi nilai gizinya. Jadi kalau yang khawatir tentang lemak segala macam karbohidrat, nah nggak usah khawatir ya. Ini pure untuk kesehatan. Manfaatnya juga luar biasa dan banyak sekali. Sudah dipakai selama ribuan tahun, dan dia meningkatkan kadar glukosa yang baik di dalam darah kita. Membantu fungsi kognitif, fungsi otak juga. Dan kalau kita banyak beraktivitas, dia akan memberikan energi, memberikan tenaga. Jadi kalau kita lemah, lesu, lunglai, nah itu tanda-tanda perlu suntikan dari ginsenosid. Cara konsumsinya bagaimana? Nah, bisa membuat infused water dicampurkan dengan air dan diminum selama 1 hari, atau bisa juga membuat ginseng hot tea. Kalau misalnya kurang nyaman dengan rasa pahitnya, silakan dicampurkan madu. Yang saya buat di sebelah kanan ini adalah dicampurkan dengan madu, lalu saya seduh dengan air panas, lalu saya minum. Kapan saya biasanya minum? Nah, beberapa hari lalu saya sudah minum, biasanya sebelum menstruasi saya minum. Untuk para cewek-cewek, minum sebelum menstruasi sangat bagus, karena dia melancarkan peredaran darah, jadi proses pembuangan darah kotornya juga bisa lancar. Karena untuk para perempuan, kalau pembuangan darah ini tidak lancar kan jadi penyakit ya. Nah, itu dia. Jadi jangan disayang-sayang itu darah kotornya. Kalau harus dibuang ya harus dibuang, kayak gitu. Ini bisa mengurangi juga sakit perut. Kan kalau mens biasanya kita lemas gitu kan, pengennya rebahan. Nah, ini bisa kasih energi juga kayak gitu. Jadi kita bisa lancar beraktivitas
bahkan saat kita menstruasi untuk para wanita. Lalu untuk para pria apa? Nah, saya sudah mencari tahu bahwa ada banyak sekali penelitian tentang ginseng merah. Ginseng merah ini adanya di Korea. Memang adanya di Korea. Dan penelitiannya berbagai macam apa saja untuk kanker treatment, untuk perawatan kanker, dan efektif juga sudah dicek bahwa ini bisa membantu melawan sel tumor. Dan juga untuk para pria ini juga sangat bagus karena bisa membantu meningkatkan gangguan ereksi dan juga bisa sebagai bahan antiradikal melawan radiasi. Teman-teman, radiasi itu jangan dipikir kalau kita di dekat bom atom aja baru kena radiasi ya teman-teman. Matahari juga kasih kita radiasi, komputer juga kasih kita radiasi, lampu juga kasih kita radiasi. Jadi radiasi ini kalau masuk ke badan kita, dia bakalan mengganggu fungsi sel. Jadi itulah kenapa kita harus memperkuat sel kita. Dan ini juga sudah ada penelitiannya untuk diabetes tipe 2 dan bisa meningkatkan kadar glukosa dan bantu mengatur insulin di dalam darah kita. Tapi perlu diperhatikan kalau untuk yang mempunyai gula darah, silakan dikonsultasikan dengan dokternya, karena kalau secara penelitian atomi ginseng merah bagus untuk diabetes. Tapi untuk pasien diabetes yang mengkonsumsi obat dokter untuk masalah diabetesnya, kita harus perhatikan apakah ini dan ini crash, ya kan, karena chemical, ya kan. Nah, jadi harus dikonsultasikan dengan dokter. Tapi apakah ini bagus untuk diabetes? Ya. Lalu kalau di website juga dikatakan hindari untuk yang sedang hamil atau yang menyusui. Tapi kalau di Korea sendiri secara tradisional, ginseng merah justru diberikan kepada ibu hamil untuk memberi energi saat melahirkan. Sama seperti di Indonesia, ibu-ibu yang melahirkan biasanya minum jejamuan ya, kalau di Jawa, di Korea adalah ginseng merah. Seperti itu. Nah, akan segera hadir di Atomi Indonesia dengan harga Rp1.221.000 dengan isi 60 pieces untuk konsumsi selama 2 bulan. Tapi saya juga membaca bahwa ginseng merah baik dikonsumsi secara berkala, tidak harus setiap hari secara teratur. Saat kita membutuhkan, maka saat itu juga kita konsumsinya. Itu juga bagus. Dan bagus juga kalau kita memberikan jeda untuk minumnya. Seperti itu, untuk hasil yang paling maksimal. Dan itulah penjelasan saya tentang produk yang akan segera hadir di Indonesia. Dan berikutnya saya akan memasuki penjelasan saya tentang bagaimana sih cara mendapatkan bonus di Atomi. Nah, untuk teman-teman yang memikirkan Atomi sebagai big business, ini adalah poin yang harus diperhatikan. Jadi mari kita perhatikan dengan seksama. Di Atomi, membership-nya gratis. Asalkan usianya di atas 18 tahun. Walaupun usianya baru sudah punya KTP tapi belum 18 tahun, belum bisa ya, harus menunggu dulu beberapa bulan dan harus punya sponsor. Lalu mengisi form pendaftaran secara online dan cukup membelanjakan satu produk 1 tahun untuk perpanjangan. Tapi kalau mau big business tidak bisa ya beli satu produk 1 tahun kapan jadi big businessnya. Nah itu adalah syarat minimal bahwa Atomi tidak memaksa kita untuk berbelanja sekaligus berapa puluh juta untuk mulai berbisnis di Atomi, tidak ada dari Atominya. Setiap kali kita berbelanja, sama kalau kita belanja Hemohim atau kita belanja Reginseng, akan ada poin PV yang diakumulasikan secara otomatis. Kita nggak perlu catat secara manual karena di online dan online website kita dan juga di aplikasi semuanya sudah ada sistemnya. Balik lagi, semua yang sudah online, yang sudah virtual, yang sudah ada di sistem akan unggul di masa depan. Saya sudah bercerita tadi ya. Jadi di Atomi setiap pembelanjaan kita yang kita pakai, yang kita belanjakan dengan ID pribadi akan masuk sebagai PV pribadi. PV pribadi tidak akan hilang selama membership kita aktif dan akan terus terakumulasi dengan batas maksimal. Lalu ada juga PV Group, yaitu teman-teman atau member-member kita yang berbelanja dengan ID mereka sendiri, ID mereka masing-masing akan diakumulasikan sebagai PV Group. PV Group ini
akan hilang setelah kita mendapatkan bonus cashback. Akan kembali menjadi 0. Dan ini adalah pembelanjaan konsumen kita, kembali lagi ya. Di Atomy, jumlah bonus sebenarnya ada 4 macam, tapi saya hari ini akan berbicara tentang 2 macam saja, yaitu bonus matching dan bonus mastership. Bonus matching di Atomy didapatkan kalau kita sudah mempunyai PV pribadi minimal 300.000 PV. Kita anggap saja PV pribadi ini seperti ukuran tokonya kita. Kalau kita mau small business atau kita mau big business. Jadi ini kita akan tingkatkan terus selama kita terus berbelanja di Atomy. Dan PV pribadi kita setelah mencapai 300.000 PV pribadi dan kaki terkecil kita mencapai 300.000, maka kita akan mendapatkan bonus sebesar Rp800.000. Dan yang paling besar di Atomy untuk 1 kali matching adalah saat PV terkecil kita mencapai 50 juta PV. Maka kita 1 kali matching akan mendapatkan 14 juta rupiah. Bukan berarti 1 bulan hanya bisa 1 kali matching, 1 bulan kita bisa berkali-kali matching. Lalu, di Atomy, level pertama kesuksesan kita disebut dengan sales master. Itu saat PV pribadi kita mencapai 700.000 PV dan kaki terkecilnya mencapai 2,5 juta PV. Ini bisa dicapai kalau network atau kelompok market kita sudah besar. Dan ini diakumulasikan kira-kira dalam 15 hari dan kurang lebih kita matching sebanyak 7 atau 8 kali. Tadi saya sudah bilang matching tidak harus 1 kali sebulan. Kalau matching kita sudah mencapai 7 sampai 8 kali saat kita sudah 700.000 PV atau 300.000 PV, kita akan mendapatkan bonus matching sekitar 5 sampai 7 juta rupiah. Untuk di Indonesia 5 sampai 7 juta sudah lebih besar dari beberapa jenis pekerjaan ya gajinya. Dan ditambah lagi kalau dalam 2 minggu ditambah lagi bonus mastership yaitu sebesar 10% dari total belanja di company ini, yaitu kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Jadi dalam 2 minggu kita bisa mendapatkan kurang lebih 10 sampai 12 juta. Dan ini bisa kita dapatkan 2 kali dalam sebulan. Jadi level pertama sales master saja kita bisa mendapatkan sekitar 20 sampai 25 juta rupiah. Level pertama saja. Itu sudah sekitar manajer untuk di perusahaan biasa ya. Nah, lalu selain itu ada bonus mastership juga. Kalau di perusahaan biasa atau di perusahaan lain teman-teman, semakin tinggi kita naik level, bonusnya semakin besar. Kalau di Atomy, justru level pertama ada level yang paling dihargai di Atomy dan mendapatkan pembagian bonus yang paling besar sebesar 10%. Itulah artinya Atomy itu fokus untuk pemula. Jadi kita semua yang baru mau mulai bisnis di Atomy, kita semua harus merasa spesial. Karena Atomy memperhatikan kita lebih daripada yang di atasnya. Kenapa begitu? Karena di Atomy, kalau kita sudah mencapai di level paling bawah ini, naik ke atas, itu seperti sudah pasti. Tinggal tunggu waktunya saja. Makanya tantangan pertama kita adalah mencapai level pertama yaitu sales master. Untuk naik ke level berikutnya dan berikutnya, kita hanya perlu fokus untuk membantu orang saja. Nah, ini yang luar biasa dari Atomy. Kalau kita mau sukses, kita harus membantu orang. Ada perusahaan yang seperti itu? Biasanya kalau kamu mau sukses, kamu harus hebat. Begitu ya? Kamu harus luar biasa, kerjanya harus paling rajin. Datang paling pagi, pulang yang paling malam. Tidak di Atomy. Di Atomy, untuk bisa sukses, kita harus membantu orang untuk sukses. Partner kita sukses, otomatis kesuksesan kita akan datang. Nah, inilah level-level sampai ke Imperial Master. Jadi kita membantu orang di bawah kita, 2 orang di kanan dan 2 orang di kiri untuk naik ke level, baru kita bisa naik level. Seperti itu. Jadi kita di sini semua akan menang dan semua akan naik ke level. Karena di Atomy, bisnis kita ada ujungnya. Kerjaan kita ada endingnya, itu yang paling saya suka. Dan selain itu banyak sekali bonus promosi dan bonus insentif, dan siapa sih yang nggak pengen di akhir masa kerjanya kita dapat cash 12 miliar rupiah, dapat ruko,
ada sekretarisnya, ada supirnya, ada kartu perusahaannya, 150 juta, harus habis dalam sebulan. Pusing nggak tuh? Sekarang pusing mana? Di kartu nggak ada yang mau digesek atau di kartu digesek nggak habis-habis? Nah, silakan pilih. Ya, kalau gitu kita akan maju ke topik berikutnya. Kenapa sih saya menjalankan atom? Teman-teman, seperti yang saya ceritakan di awal, saya tidak sengaja menjadi guru. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya tidak benci jadi guru. Yang saya benci adalah sistemnya. Saya cinta mengajar. Saya cinta membuat orang pintar. Saya cinta anak-anak, apalagi mereka yang punya semangat untuk belajar. Karena saya melihat diri saya. Tapi semakin ke sini, saya sudah cerita di awal tadi ya, kenapa saya menjadi depresi padahal saya mempunyai pekerjaan yang mulia. Saya tahu pekerjaan saya mulia. Tapi akhirnya saya tahu, saya ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Cita-cita saya, waktu saya cerita ya, waktu ke Korea saya cerita ke Mr. Kim, mimpi saya yang sudah saya kubur lama adalah mempunyai sekolah kualitas tinggi yang paling terjangkau. Kalau bisa, gratis untuk yang kurang mampu. Dan cita-cita ini saya kubur karena kalau saya mengajar, saya jadi guru, kapan saya punya uang untuk bangun sekolah? Mimpi. Maka itu saya memilih kendaraan saya. Karena saya tahu di sana tidak ada harapan untuk saya. Makanya saya memilih Atomi, karena saya masih ingin membuat sekolah itu. Dan selain itu, saya ingin pensiun di usia 40 tahun. Dari dulu, saya ini sebenarnya orangnya pemalas. Saya paling benci membayangkan saya harus kerja seumur hidup, itu saya paling nggak mau. Saya pengennya nggak usah kerja tapi banyak duit gitu. Nah, tapi kan itu kan terlalu muluk-muluk ya, nggak kerja, itu harus lahir di keluarga sultan baru mungkin bisa. Sultannya yang kaya juga, nggak bisa asal sultan doang. Nah, karena itu nggak mungkin, jadi saya cari pekerjaan yang ada ujungnya. Kalau udah selesai kerjanya, duitnya banyak gitu. Nah, setelah saya lihat-lihat, Atomi bisa kasih itu. Karena sudah ada buktinya. Di Korea sudah ada beberapa, ada banyak sekali Imperial Master. Dan akan ada banyak Imperial Master lain. Sudah ada buktinya yang mendapatkan bonus yang banyak itu tadi ya. Selain income yang luar biasa, bahkan katanya di Atomi income tertingginya sekarang yang benar-benar diterima oleh Imperial Master adalah 2,8 miliar. Dan dia sudah berhenti kerja. 2,8 miliar setiap bulan ngalir, itu belum termasuk kartu 150 juta yang digesek nggak habis-habis. Nah, itu yang saya mau. Apakah saya mencari uang? No, bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah waktu saya terlalu penting untuk saya habiskan hanya bekerja. Waktu saya harusnya saya gunakan dengan berbagai macam cara lain, seperti membantu orang, pergi keliling dunia mencari orang yang perlu saya bantu, menyelamatkan orang, seperti saya merasa sudah diselamatkan. Mimpi saya yang pernah hilang, saya berani pegang kembali. Dan saya tahu di luar sana banyak sekali orang yang kehilangan harapan dan keberanian untuk bermimpi. Mereka adalah alasan saya ada di sini. Saya ingin memberi kekuatan untuk setiap orang yang kehilangan mimpinya untuk berani bermimpi kembali. Dan itulah alasan saya, kalau saya pensiun di usia 20 tahun, dan kalau misalnya, kalau ngikutin rata-rata orang Indonesia harapan hidupnya sampai 70-80 tahun, setidaknya saya punya 30-40 tahun untuk melakukan itu, untuk membantu orang, untuk melakukan hal yang belum bisa saya lakukan sampai usia saya sekarang. Karena terus terang saja, karena saya sudah memilih kendaraan yang salah di awal, di usia 20 tahunan, saat ini saya belum punya apa-apa. Dan saya belum bisa melakukan apa-apa. Belum bisa melakukan banyak hal yang saya inginkan. Seperti traveling, seperti punya bisnis saya sendiri. Banyak sekali hobi yang saya sisihkan karena saya harus bekerja. Kenapa saya harus bekerja? Seperti itu. Jadi ini semua saya undur dulu. Sampai usia 40 tahun, baru saya akan melakukannya. Teman-teman, kalau banyak sekali yang tanya, emang harus nunggu 40 tahun baru bisa senang-senang? No, no. Dan saya sudah senang melakukan ini juga. Tapi banyak sekali orang di usia 50 tahun, 60 tahun,
70 tahun, 80 tahun, bahkan sampai mereka meninggal, belum punya kesempatan untuk melakukan hal yang mereka inginkan. Dan saya tidak mau. Baik, sekian saja sharing saya untuk ALT ini.